Di awal pernikahanku, hidupku terasa begitu sempurna. Aku memiliki suami yang selalu penuh perhatian dan seorang putra kecil, Dika, yang menjadi cahaya dalam hidup kami. Hari-hari kami dipenuhi tawa dan kebahagiaan sederhana. Setiap sore, kami akan berjalan-jalan di taman dekat rumah, menikmati matahari senja sambil mengawasi Dika yang berlarian di antara pepohonan, tertawa riang tanpa beban. Di usia 7 tahun, Dika adalah anak yang ceria, selalu aktif, dan penuh rasa ingin tahu. Aku dan suamiku selalu merasa beruntung memiliki keluarga kecil yang hangat. Kami bahkan sering merencanakan liburan kecil untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benakku bahwa kebahagiaan ini akan berubah seketika. Namun, hidup memang tak terduga. Suatu pagi yang kelabu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, aku mendapat telepon dari sekolah Dika. Dengan suara tergesa-gesa, guru Dika memberitahuku bahwa anakku mengalami kecelakaan di sekolah. Dika, dalam rasa penasaran dan antusiasnya yang khas, terjatuh saat berlari di taman sekolah. Tubuh kecilnya terbentur keras pada permukaan tanah yang berbatu. Hatiku seketika hancur mendengar kabar itu. Aku segera bergegas ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk, panik, cemas, dan takut. Di sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi kekhawatiran akan kondisi anakku. Aku berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja, berharap bahwa cederanya tidak serius dan Dika akan segera pulih. Namun, kenyataan yang harus kuterima jauh lebih berat dari yang bisa kubayangkan. Di rumah sakit, dokter memberitahuku bahwa cedera yang dialami Dika lebih parah daripada yang terlihat. Tulang punggungnya mengalami kerusakan yang serius, dan akibatnya, ia mungkin tidak akan bisa berjalan lagi. Kata-kata dokter itu terasa seperti hantaman keras yang menghancurkan seluruh dunia naku. Aku sulit mempercayai apa yang baru saja kudengar. Anak kecil yang selalu aktif berlari, tertawa, dan bermain kini mungkin harus hidup di kursi roda. Dalam sekejap, impian dan harapanku untuk Dika seakan lenyap. Bayangan masa depannya yang penuh keceriaan berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam akan hidup yang penuh keterbatasan. Ketika aku mencoba menerima kenyataan ini, aku mulai merasakan perubahan dalam diri suamiku. Ia mulai sering terdiam, menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, seolah-olah menghindar dari kenyataan yang harus kami hadapi. Malam-malam kami yang biasanya penuh dengan obrolan dan tawa berubah menjadi sunyi, diisi dengan keheningan yang menekan. Aku tahu suamiku merasa terbebani dengan keadaan ini, tapi aku mencoba memahaminya, berharap bahwa seiring waktu kami akan menemukan cara untuk menghadapi cobaan ini bersama-sama. Aku sering berpikir, mungkin suamiku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini, sama sepertiku yang juga berjuang untuk menerima kondisi Dika. Sayangnya, waktu tidak menyembuhkan luka dalam hati suamiku. Ia justru semakin menjauh, dan aku mulai merasa bahwa beban ini bukan hanya soal Dika yang lumpuh, tetapi juga soal kepercayaan dan keteguhan hati kami sebagai pasangan. Hingga pada suatu malam, setelah aku menidurkan Dika dengan hati yang penuh kelelahan, aku menemukan secari kertas di atas meja ruang tamu. Di sana, suamiku menuliskan bahwa ia tidak mampu lagi menanggung semua ini, bahwa ia tak kuat menghadapi masa depan yang ia rasa akan penuh kesulitan. Ia pergi tanpa memberikan kesempatan untuk berdiskusi, meninggalkan aku dan Dika yang masih kecil dengan segala kesedihan yang ia tinggalkan. Dalam sekejap, aku kehilangan dua hal yang paling berarti dalam hidupku, harapan bahwa anakku akan tumbuh sehat, dan dukungan dari pasangan yang seharusnya berada di sisiku dalam suka dan duka. Aku merasa kosong, seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Namun, di balik kehancuran itu, aku tahu aku tidak boleh menyerah.
Dika membutuhkan kekuatanku lebih dari sebelumnya. Aku adalah satu-satunya orang yang dimilikinya sekarang, dan demi anakku, aku berjanji pada diriku sendiri untuk bangkit dari keterpurukan ini. Aku bergegas menuju rumah sakit dengan perasaan kacau dan jantung yang berdebar-debar. Kabar dari guru Dika yang mengatakan bahwa anakku mengalami kecelakaan begitu mengguncangku. Dalam kepanikanku, pikiranku dipenuhi kekhawatiran dan harapan agar semuanya baik-baik saja. Di sepanjang perjalanan, air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan, dan aku berusaha menghapusnya sambil tetap fokus pada jalan. Seakan suara Dika yang memanggilku dan tawariannya di pagi itu kini berubah menjadi bayangan suram tentang apa yang mungkin sedang terjadi padanya di ruang rumah sakit. Di dalam hatiku, aku terus memanjatkan doa agar kecelakaan ini tidak membuat Dika terluka parah. Begitu tiba di rumah sakit, aku berlari masuk ke ruang gawat darurat, mencoba menenangkan diriku yang terguncang. Di sana, aku melihat tubuh kecil Dika yang terbaring di atas ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dengan mata tertutup. Beberapa perawat tampak sibuk mempersiapkan alat-alat medis, sementara seorang dokter berdiri di sampingnya, mengamati kondisi anakku dengan raut wajah yang serius. Langkahku terhenti sejenak ketika aku melihat Dika dalam kondisi seperti itu. Hatiku terasa remuk, namun aku mencoba untuk tetap tenang demi Dika. Aku tidak ingin panik di depannya. Aku menghampiri dokter tersebut, berharap untuk mendengar bahwa kondisinya tidak terlalu serius. Namun, saat dokter mulai menjelaskan keadaan Dika, kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan petir yang menyambar hatiku. Anak ibu mengalami cedera parah di tulang belakangnya. Saat jatuh, benturan keras di punggungnya menyebabkan cedera pada bagian tulang belakang yang mengganggu fungsi sarafnya, kata dokter dengan suara yang penuh empati, namun tetap tegas. Mendengar penjelasan itu, aku langsung terdiam. Aku hanya bisa terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Pikiran dan hatiku seakan membeku seketika, bahkan suaraku terasa tertahan di tenggorokan. Dokter melanjutkan, kami akan melakukan yang terbaik, tetapi ada kemungkinan Dika mungkin tidak bisa berjalan lagi. Dunia seakan berhenti. Dalam sekejap, harapan dan impian tentang masa depan Dika yang ceria dan aktif mulai terasa jauh dari jangkauan. Aku teringat momen-momen indah ketika ia bermain dan berlarian di taman, tawa dan canda yang membuat hari-hariku lebih berwarna. Sungguh sulit menerima kenyataan bahwa anakku yang berusia 7 tahun ini, yang penuh semangat dan rasa ingin tahu, kini mungkin harus menjalani hidup dengan keterbatasan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika aku mendekat keranjangnya dan menyentuh tangannya yang kecil dan dingin, aku tak bisa menahan air mataku lagi. Rasa sakit dan sedih menyelimutiku, namun aku tahu bahwa aku harus kuat, setidaknya untuk Dika. Aku duduk di samping Dika dan menggenggam tangannya, merasakan kehangatan tubuhnya meski ia masih terlelap. Aku membisikkan doa dan kata-kata penguatan, berharap ia bisa merasakan dukunganku meski mungkin ia belum sadar sepenuhnya. Sesekali, aku mengusap rambutnya, seakan dengan sentuhan itu aku bisa membantunya melawan rasa sakit yang mungkin sedang ia rasakan. Perawat datang menghampiriku, memberi sedikit penjelasan tentang perawatan yang harus dijalani Dika ke depannya. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin menegaskan kenyataan pahit ini. Anakku akan melalui perjuangan yang besar, dan aku harus menjadi orang yang pertama berdiri di sampingnya. Setelah beberapa saat, Dika perlahan membuka matanya. Aku melihat tatapan bingung dan lelah dari matanya, seakan-akan ia masih mencoba memahami apa yang terjadi. Dengan suara lembut, aku memanggil namanya, berusaha tersenyum agar ia tidak khawatir. Dika memandangku dengan mata yang basah, dan aku tahu ia merasakan ketakutan yang sama. Ibu di sini, Nak. Kamu akan baik-baik saja,
kataku sambil mengusap pipinya. Meskipun aku sendiri tidak sepenuhnya yakin akan hal itu, aku ingin Dika merasa aman. Hari itu, aku menyadari bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Namun, apapun yang akan terjadi, aku bertekad untuk memberikan segala yang kubisa agar Dika bisa merasa dicintai dan didukung dalam segala keterbatasan yang harus ia hadapi. Setelah dokter menjelaskan kemungkinan bahwa Dika mungkin tidak akan bisa berjalan lagi, pikiranku dipenuhi oleh perasaan hampa dan rasa tak berdaya. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kecil, sambil mencoba menenangkan diriku. Aku tak ingin Dika melihat betapa takut dan bingungnya aku. Namun jauh di dalam hati, aku sendiri masih merasa sulit menerima kenyataan yang diungkapkan dokter. Bagaimana mungkin anakku yang begitu aktif dan penuh tawa kini mungkin tidak akan pernah lagi bisa berlari-lari di taman atau bermain bola di halaman seperti biasanya? Setiap memikirkan kemungkinan itu, hatiku terasa diremas, namun aku mencoba tetap kuat demi Dika. Sejak saat itu, aku tahu bahwa hidup kami akan mengalami perubahan besar. Aku harus menjadi ibu yang tidak hanya merawat dan mendukungnya secara emosional, tetapi juga secara fisik dan mental. Aku harus menjadi sumber kekuatan bagi Dika di masa-masa sulit ini. Dengan begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Aku yakin, meski ini adalah cobaan yang berat, ada hikmah besar yang mungkin bisa kupetik dari semua ini. Di tengah rasa sakit, aku mencoba menumbuhkan harapan. Percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan datang pada kami suatu hari nanti, walaupun aku belum tahu kapan dan bagaimana. Di hari-hari berikutnya, aku mulai mencari informasi lebih lanjut tentang kondisi Dika. Aku membaca banyak buku, artikel, dan bahkan mencari dukungan di forum-forum daring yang membahas tentang anak-anak dengan cedera tulang belakang. Dari sana, aku menyadari bahwa banyak orang tua di luar sana yang juga berjuang keras demi anak-anak mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Melihat keteguhan hati para orang tua lain sedikit demi sedikit menguatkan hatiku. Aku memahami bahwa aku bukan satu-satunya orang yang harus menghadapi tantangan seperti ini. Ada banyak cerita inspiratif dari mereka yang berhasil menghadapi cobaan ini dengan penuh ketabahan dan optimisme. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku juga bisa melaluinya bersama Dika, asalkan aku tidak pernah kehilangan semangat. Namun, perjuangan ini tidak hanya soal mencari informasi atau membangun harapan dalam hati. Secara praktis, aku harus mulai memikirkan langkah-langkah nyata untuk masa depan Dika. Dokter menjelaskan bahwa Dika perlu menjalani terapi fisik secara rutin untuk memaksimalkan kemampuan motoriknya, meskipun kemungkinan untuk berjalan kembali sangat tipis. Terapi ini membutuhkan waktu, tenaga, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Setiap kali aku memikirkan biaya perawatan yang begitu besar, aku merasa cemas dan khawatir. Suamiku sendiri seakan tidak mampu menghadapi kenyataan ini, dan bahkan mulai menjauh sejak kecelakaan Dika. Rasanya begitu berat memikul beban ini sendirian, namun aku tahu bahwa Dika membutuhkan aku lebih dari siapapun. Untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan terapi Dika, aku mulai mencari cara agar bisa tetap bekerja sambil merawatnya. Aku mulai menerima pekerjaan tambahan dari rumah, melakukan apapun yang bisa kulakukan untuk mendapatkan pemasukan. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh rintangan, tetapi aku terus meyakinkan diri bahwa aku melakukan ini untuk masa depan Dika. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, meski dalam kondisi yang terbatas, aku merasa kembali mendapatkan kekuatan. Senyumnya seolah menjadi bahan bakar bagiku untuk terus berjuang, meski jalan yang harus kulalui tidak mudah. Di setiap malam, setelah Dika tertidur, aku sering duduk sendiri, merenung tentang segala hal yang telah berubah dalam hidup kami. Aku merasa takut, lelah,
dan terkadang putus asa. Namun aku juga menyadari bahwa aku harus tetap melangkah. Aku mulai menyadari bahwa peranku kini bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang akan melakukan apapun demi anaknya. Pandangan Dika yang penuh harap dan senyumnya yang polos menjadi pengingat bahwa ia butuh aku lebih dari sebelumnya. Aku mulai percaya bahwa meskipun kami harus menghadapi banyak cobaan, cinta dan ketabahan akan membantu kami melewati setiap rintangan yang ada. Menghadapi kenyataan bahwa Dika membutuhkan perawatan intensif yang mahal membuatku harus memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan. Sebelum kecelakaan ini, aku bekerja paruh waktu di sebuah kantor kecil, namun sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku tidak bisa lagi pergi ke kantor setiap hari karena harus mendampingi Dika menjalani terapi dan memastikan ia merasa aman di rumah. Selain itu, biaya terapi fisik dan medis yang terus bertambah membuatku semakin khawatir akan masa depan finansial kami. Pada titik ini, aku merasa perlu melakukan segala hal yang bisa kulakukan dari rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi keberlanjutan perawatan Dika. Mulanya, aku merasa putus asa. Pekerjaan di rumah tidaklah mudah, terutama mengingat aku tidak punya pengalaman bekerja secara mandiri. Namun, aku bertekad bahwa aku harus melawan rasa takut ini. Aku mulai mencari peluang pekerjaan lepas, seperti menulis, mengedit, hingga membuat kerajinan tangan yang bisa kujual secara daring. Aku mencoba semua opsi yang mungkin, meskipun tidak semuanya sukses. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi, mulai dari waktu yang terbatas hingga kelelahan fisik dan mental. Tetapi, setiap kali aku mengingat bahwa semua ini kulakukan untuk masa depan Dika, aku merasa ada kekuatan baru yang muncul di dalam diriku. Salah satu pekerjaan yang akhirnya berhasil memberiku penghasilan tambahan adalah menjual kerajinan tangan secara daring. Aku mulai dengan bahan-bahan sederhana yang bisa kujangkau, seperti membuat gantungan kunci dari kain flanel, gelang, dan aksesori kecil lainnya. Awalnya aku hanya menjual kepada teman-teman terdekat, namun seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai tertarik dan menghubungiku untuk memesan lebih banyak. Dengan perlahan, aku mulai memperluas pasar ini dengan memasarkannya di media sosial. Aku belajar cara mengambil foto produk yang menarik, menulis deskripsi yang menarik hati, dan mengelola pesanan, semuanya sambil mengurus Dika dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tidak hanya itu, aku juga mencoba menerima pekerjaan lepas sebagai penulis konten. Meskipun awalnya sulit, lambat laun aku belajar bagaimana menyeimbangkan waktu antara merawat Dika dan menyelesaikan tugas-tugas ini. Setiap kali aku berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menerima bayaran, rasanya ada sedikit beban yang terangkat dari pundakku. Meskipun penghasilannya mungkin tidak besar, setiap rupiah sangat berarti bagi kami. Aku belajar untuk hidup lebih hemat, memprioritaskan kebutuhan terapi Dika di atas segalanya. Aku tahu bahwa hidup sederhana ini adalah pilihan terbaik saat ini, karena tujuanku adalah memastikan Dika mendapatkan perawatan terbaik yang bisa kutawarkan. Namun, hidup dengan kondisi seperti ini juga penuh tantangan emosional. Di saat teman-teman sebayaku bisa bersantai atau liburan dengan keluarga, aku harus bekerja ekstra dan berjuang setiap hari demi Dika. Ada kalanya aku merasa lelah dan putus asa. Namun, ketika aku melihat Dika tersenyum meski dalam keadaan yang terbatas, semua rasa letih itu hilang. Aku merasa diperkuat oleh semangat Dika yang luar biasa untuk bertahan. Walaupun ia masih kecil, ia seakan mengerti bahwa kami sedang melalui masa-masa sulit. Seringkali, Dika menunjukkan semangat dan ketegaran yang membuatku kembali tersadar bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Ia memberikan aku alasan untuk terus bangkit, bahkan di saat-saat paling sulit. Setiap malam sebelum tidur, aku duduk di samping tempat tidurnya, berbicara dengannya,
dan mendengarkan cerita-cerita kecilnya tentang hal-hal yang ia alami atau impiannya untuk masa depan. Meski ia kini memiliki keterbatasan fisik, aku ingin memastikan bahwa semangatnya tetap tumbuh. Aku sering menceritakan kisah-kisah inspiratif, tokoh-tokoh yang berhasil mengatasi keterbatasan mereka dan mencapai impian besar. Aku ingin Dika memahami bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi selalu ada jalan bagi mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Melalui pekerjaan tambahan yang aku jalani dan semangat untuk tetap bertahan, aku berharap bisa memberi Dika lebih dari sekadar perawatan fisik. Aku ingin memberinya teladan tentang ketangguhan, tentang cinta tanpa syarat, dan tentang pentingnya berjuang tanpa kenal lelah demi mereka yang kita cintai. Walaupun perjalanannya panjang dan penuh liku, aku yakin dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, kami bisa melewati semua ini bersama. Aku percaya bahwa di ujung perjalanan ini, Dika akan tumbuh menjadi sosok yang kuat, yang memahami bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada hikmah yang bisa dipetik, dan bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Setiap malam sebelum tidur, aku duduk di samping tempat tidur Dika, mengajaknya berbicara tentang apa saja yang ingin ia ceritakan. Kadang-kadang kami berbicara tentang hal-hal sederhana seperti mainan yang dilihatnya di iklan televisi, atau kisah-kisah lucu yang ia dengar dari teman-temannya di sekolah dulu. Meski Dika sudah tidak bisa bebas beraktivitas seperti anak-anak lainnya, ia tetap punya imajinasi yang luar biasa. Ia sering menceritakan mimpinya untuk menjadi pilot, atau dokter, atau bahkan seorang petualang yang bisa menjelajahi dunia. Setiap kali ia berbicara tentang impian-impian itu, aku merasa terharu, tetapi juga penuh harapan. Aku tahu bahwa sebagai ibu, tugasku adalah mendukungnya dan membantu ia tetap percaya pada dirinya sendiri, apapun keterbatasan fisik yang ia hadapi sekarang. Di saat yang sama, aku juga mulai menceritakan padanya kisah-kisah inspiratif dari berbagai orang yang berhasil mengatasi keterbatasan mereka dan meraih impian besar. Ada kisah-kisah nyata yang aku ceritakan, seperti tokoh-tokoh yang meskipun memiliki keterbatasan fisik, tetap bisa sukses dan menginspirasi dunia dengan bakat dan kerja keras mereka. Aku ingin Dika mengerti bahwa hidup ini memang tidak selalu mudah dan terkadang menghadirkan tantangan besar, namun selalu ada jalan keluar bagi mereka yang tidak menyerah. Aku ingin membantunya memahami bahwa keteguhan hati, ketekunan, dan sikap pantang menyerah adalah modal terbesar dalam meraih apa yang kita inginkan. Setiap malam, ketika ia tertidur, aku melihat wajahnya yang damai dan menguatkan diriku sendiri untuk terus berjuang, karena setiap pengorbanan ini kulakukan demi masa depannya. Selain cerita-cerita inspiratif, aku juga mengajaknya melakukan berbagai latihan sederhana di rumah. Kadang, kami melakukan terapi kecil-kecilan dengan gerakan-gerakan sederhana yang diajarkan oleh terapis. Aku ingin ia tetap merasa kuat dan percaya bahwa ia masih bisa banyak berkembang. Meski tidak mudah, aku berusaha membuat setiap sesi latihan menjadi momen yang menyenangkan. Kami sering bermain-main sambil melakukan latihan, tertawa bersama, dan memberinya semangat agar ia merasa bahwa latihan ini bukan beban, tetapi bagian dari perjalanan menuju kesembuhan. Aku tahu bahwa perasaan positif sangat penting untuk Dika, karena dalam kondisinya, mental yang kuat adalah kunci utama untuk tetap bertahan. Selain itu, aku juga mulai memperkenalkan Dika pada kegiatan yang lebih fokus pada pengembangan kreativitasnya, seperti menggambar dan melukis. Dengan kondisi fisiknya, mungkin Dika akan menghadapi keterbatasan dalam bergerak, tetapi aku ingin ia tahu bahwa ada banyak cara lain untuk mengekspresikan diri dan meraih kebahagiaan. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan gambar atau karya kecil, aku melihat rasa bangga di matanya, dan itu membuatku yakin bahwa ia memiliki kekuatan untuk terus bertahan dan menemukan kebahagiaan dalam cara-cara sederhana. Kami menempelkan hasil karyanya di dinding kamar, membuat kamar itu menjadi lebih hidup dan penuh dengan hasil usahanya.
Setiap karya yang ia buat adalah bukti bahwa ia memiliki potensi besar, meski dihadapkan pada rintangan. Semua kegiatan ini tidak hanya mendekatkan kami, tetapi juga membuatku merasa lebih kuat sebagai seorang ibu. Aku menyadari bahwa peranku bukan hanya sekadar merawat, tetapi juga memberikan pandangan hidup yang positif bagi Dika. Aku ingin ia tumbuh menjadi anak yang memiliki sikap optimis, yang tahu bahwa hidup ini bisa jadi sulit, tetapi tetap bisa kita jalani dengan hati yang tegar. Melalui semua ini, aku ingin membangun jembatan bagi Dika menuju masa depan yang cerah, dengan harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa berdiri sendiri dan menjalani hidup dengan keberanian, tanpa merasa rendah diri atau terbatas oleh keadaannya. Ketika melihat Dika, aku merasa semakin yakin bahwa perjuangan ini akan membawa kami ke titik terang. Aku percaya bahwa suatu saat nanti, Dika akan melihat kembali perjalanan hidupnya dan merasakan kebanggaan atas semua usaha yang telah kami lalui bersama. Setiap malam ketika aku menatap wajahnya yang sedang tertidur, aku mengucap syukur atas kekuatan yang diberikan Tuhan untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Bagi seorang ibu, melihat anaknya bahagia dan berkembang adalah anugerah terbesar. Aku bertekad untuk terus berada di sampingnya, membantunya melewati setiap tantangan, dan memastikan bahwa ia tumbuh dengan penuh cinta dan dukungan.